Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du, ikhwan dan juga akhwat sekalian, asatidzah dan juga ustadzat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini adalah sesi yang terakhir. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali Daurah Bahrul Ma'ani fi Tajwid Ummil Kitab wa Sab'il Mathani karya guru kita Syekh Hisham Abdul Bari hafizahullah taala. Alhamdulillah tadi kita sudah jelaskan tentang kaidah-kaidah wakaf, pembagian wakaf sampai pada wakaf ikhtiyari yang dibagi menjadi wakaf jaiz yaitu wakaf tam, kafi dan hasan, kemudian ghairu jaiz adalah wakaf qabih. Dan di akhir tadi kita berhenti sebelum pembahasan tentang bagaimana wakaf pada fawailul lil musallin ya di surah Al-Maun. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang salat. Wail bisa jadi adalah celaka, atau wail maksudnya adalah lembah yang ada di neraka jahanam. Maka kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Saat membaca ayat ini dengan ayat setelahnya alladzina hum an salatihim sahun, Ana sebutkan di sini ada 3 pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, boleh berhenti pada kata lil musallin dan langsung memulai kembali dari kata alladzina hum an salatihim sahun. Ini hukumnya sebagaimana wakaf hasan di akhir ayat. Walaupun fawailul lil musallin ini sebenarnya secara mubtada khabar sudah selesai. Hanya saja secara i'rab juga masih nyambung alladzina. Sini ada isim mausul alladzina hum an salatihim sahun. Maksudnya orang-orang yang salat di sini adalah yang lalai dari waktu salatnya. Bukan fi salatihim ya, tapi an salatihim. Kalau fi salatihim maka kita semuanya nggak ada yang selamat. Siapa di antara kita yang benar-benar tidak lalai di dalam salatnya? Di dalam salat yang 100% khusyuk itu nggak ada. Nggak mungkin bisa 100% khusyuk. Pasti terbesit sedikit ya. Sedetik, 2 detik, 3 detik, bahkan menitan mungkin. Ya, kita tidak benar-benar khusyuk 100%. Maka yang benar-benar mendapatkan khusyuk 100% ini luar biasa, malaikat itu. Ada di antara antum yang mengklaim saya khusyuk 100% dari awal sampai akhir? Enggak mungkin. Maka alhamdulillah alladzi qala alladzina hum an salatihim sahun. Maksudnya an salatihim sahun maksudnya yang lalai dari waktu salatnya. Contohnya salat mengakhir-akhirkan waktu, dia tetap salat hanya saja mengakhir-akhirkan waktu, menunda-nunda waktunya. Bukan benar-benar meninggalkan. Nah, kalau yang melalaikan atau yang menunda-nunda saja celaka, apalagi yang meninggalkan. Tentunya masalakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Itu sudah jelas. Baik, jadi alhamdulillah di sini Allah berfirman an salatihim sahun. Baik, ini cara yang pertama ya. Fawailul lil musallin. Waqaf. Alladzina hum an salatihim sahun. Waqaf. Cara yang pertama. Cara yang kedua, boleh berhenti pada lil musallin, tapi ulang lagi dari sebelumnya. Dihukumi sebagaimana wakaf hasan di tengah ayat. Ya, karena sebenarnya ini secara i'rab masih nyambung, dan kalau berhenti di sini sepertinya akan menimbulkan kerancuan. Seolah-olah semua orang yang sholat itu celaka. Padahal yang dimaksud adalah orang yang sholat yang lalai dari waktunya. Kalau kita alhamdulillah menjaga waktu di dalam sholat kita, kalau bisa di awal waktu, apalagi laki-laki berjamaah, maka insya Allah kita keluar dari golongan ini. Baik, cara yang kedua adalah fawailul lil musallin. Berhenti, berulang lagi. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini cara yang kedua. Pendapat yang ketiga, tidak boleh berhenti sama sekali karena dianggap sebagai wakaf qabih. Kalau berhenti maka maknanya jadi rancu. Jadi tidak boleh berhenti sama sekali. Dianggap seperti wakaf qabih sehingga harus disambung. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Demikian. Tiga-tiganya boleh antum pakai. Kalau yang pertama tadi karena memang setiap akhir ayat itu wakaf ya, itu sudah menjadi sunnah. Kalau yang kedua menganggap seperti wakaf hasan, harus mengulang dari sebelumnya. Kalau yang ketiga dikarenakan wakaf di situ
adalah wakaf qabih. Demikian. Mana yang harus antum praktekkan? Jangan bingung. Mana? Kalau antum praktekin biasanya yang mana? Yang pertama. Ya udah. Kalau pengen variasi kadang kedua juga boleh. Atau langsung yang ketiga lanjut aja, nggak masalah. Demikian. Ya. Nah, yang nggak boleh kotor. Betul. Kalau wakaf, selama wakaf itu apa sih? Berhenti kemudian melanjutkan lagi bacaan. Yang nggak boleh adalah antum sudah tahu di rakaat kedua jadi imam, fawailun lil musallin, Allahu akbar. Loh, rakaat kedua lagi ini nggak ada. Rakaat ketiga nggak dibaca lagi. Ini yang nggak boleh. Ini namanya apa? Qata'. Jadi ada wakaf, ada saktah, ada qata'. Wakaf itu berhenti sejenak untuk mengambil nafas kemudian melanjutkan lagi bacaan. Kalau saktah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas kemudian melanjutkan lagi bacaan. Qata' adalah berhenti untuk menuntaskan bacaan Al-Qur'an dan beralih dengan aktivitas yang lain. Contoh misalkan kita lagi ngaji begini, terus kemudian kita berhenti mungkin untuk ngobrol dengan teman misalkan. Itu qata'. Maka ketika kita qata' saat mulai kembali baca Al-Qur'an, kita ta'awud dulu. Karena sudah diselingi dengan aktivitas yang lain. Baik. Nah, itu juga nggak afdol. Nggak bagus juga itu. Termasuk ya sebaiknya jangan dilakukan. Antum udah pendek itu, jangan dipotong-potong lagi. Sudah pendek itu, satu surat aja sekalian. Tapi kadang gitu ya, kalau sholat tarawih, teman-teman kadang ya Toha, selesai Allahu Akbar, Yasin, pilih yang pendek-pendek. Baik. Lanjut. Sekarang kita kepada kaidah penting ya, di halaman 142. Ini kaidah penting terkait dengan wakaf. Nah, tidak boleh berhenti, maksudnya tidak boleh berhenti itu adalah tidak boleh berhenti dan langsung lanjut dari setelahnya. Tidak boleh berhenti pada wakaf ikhtiari. Antum sengaja berhenti di situ, kemudian lanjut dari setelahnya, maka ini tidak boleh berhenti. Pada beberapa poin berikut ini. Yang pertama, pada fiil kata kerja tanpa fa'ilnya, tanpa subjeknya. Contoh misalkan, ya, qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusuf 'inda mata'ina fa'akalah. Itu kan fa'ilnya adz-dzi'bu. Fa'akalahu adz-dzi'bu. Ini enggak boleh. Jadi jangan sampai fa'akalah adz-dzi'bu misalkan. Enggak boleh. Kemudian pada fa'il tanpa maf'ulnya. Innallaha la yastahyi an yadrib mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ini juga enggak boleh. Ayyadrib. Ini fi'il dan fa'il, kemudian mathalan ini maf'ulnya, enggak boleh. Kemudian yang ketiga huruf jar tanpa majrurnya. Huruf jar itu seperti fi, ya, kemudian an, min, itu huruf jar itu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, ini enggak boleh. Kemudian berhenti pada mudhaf tanpa mudhaf ilaih. Mudhaf tanpa mudhaf ilaihnya. Contoh, famahawna ayatal laili wa ja'alna ayah. Harusnya wa ja'alna ayatan nahari. Jangan sampai wa ja'alna ayah an-nahari mubsirah. Jangan. Ini jangan berhenti pada mudhaf tanpa mudhaf ilaihnya. Tahu mudhaf ilaih? Tahu? Jadi yang disandarkan. Ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih ini majrur dia, yang disandarkan padanya. Yang bersandar dan yang disandarkan. Yang disandarkan padanya. Lanjut. Mubtada tanpa khobarnya. Contoh, ini sering ini. Yang mubtada tanpa khobarnya itu sering sekali. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha. Sama juga kalau innalladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah misalnya. Ini salah. Jadi jangan berhenti sebelum ulaika. Adapun nafas enggak kuat, maka berhenti pada ulaika aja. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina ulaik. Ulangi dari ulaik lagi. Ulaika ashabun nari khalidina fiha. Demikian.
Jangan berhenti pada mausuf tanpa sifahnya. Ya qaumi dakhulul ard al-muqaddasata allati kataballah. Misalkan. Jadi ini al-ard, bumi itu yang disifati, sedangkan sifatnya adalah al-muqaddasah, yang disucikan. Maksudnya negeri yang disucikan. Kemudian berikutnya adalah jangan berhenti pada ma'tuf alaih yang diikuti tanpa ma'tufnya yang mengikuti. Contoh misalkan ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jangan. Karena artinya wahai manusia sekalian, sembahlah atau beribadahlah kepada Rabb kalian semuanya yang menciptakan kalian. Kalau berarti situ walladzina min qablikum, harusnya yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini masih satu paket ya. Berikutnya, jangan berhenti pada sahibul hal, pelaku kondisi tanpa hal atau kondisinya. Contoh, innahum yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba. Wa yad'unana, dan mereka menyeru kami atau berdoa kepada kami raghaban wa rahaba, dengan penuh harap dan juga takut. Ini antara roja dan khauf dan roja. Lanjut. Kemudian jangan berhenti pada adat, bilangan tanpa ma'dudnya, tanpa yang berbilang. Contoh misalkan, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada ashar. 11. Sesungguhnya saya telah melihat 11. 11 apa? Kaukabau wasyams, misalkan. Ini tidak boleh. Paham insyaallah? Lanjut. Bait ke-86 sampai 91 kita beralih kepada waladdallin. Kita baca. Wala ma wala la tughlidanna murattila wa dadun talahu qad madha mutamathala wala tuhmilan itbaqahu wa 'uluwahu warikhun wa jahrun anhu samtun tajammala wala tubdilan dadan bidha'in fatufsidan bifi'lika fi ma'nan urida wa unzila fa in dhalla qaumun fal mazallatu asluha wa in dhalla qaumun fal mukuthu tahawwala wa fi bidaninin faqra'anna bi khulfiha bidadin wa dha'in fi riwayati u'mila wa mudda luzuman harfahu qabla shaddatin wa fi lamihi bayyin wa laysa mutawwala. Wala ma wala, dan huruf lam pada kata wala, yaitu waladdallin, la tughlidanna murattila. Jangan sekali-kali engkau baca dengan taghlid, jangan ditebalkan. Jangan ghairil maghdubi alaihim walad, jangan. Ingat ya, cara ngelatihnya panjangkan. Waladda, 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 waladda. Baik, panjangkan, pendekkan dikit-dikit, habiskan. Waladda, demikian. La tughlidanna murattilan, bacalah dengan tartil. Wa dadun talahu qad madha mutamathala, sedangkan huruf dad yang ada setelahnya, talahu setelahnya, telah berlalu mutamathala, telah berlalu pembahasannya sebagaimana yang telah dijelaskan. Jadi sebelumnya sudah kita bahas bahwa huruf dad itu punya sifat apa? Istitalah. Wala tuhmilan itbaqahu wa 'uluwahu, jangan engkau abaikan atau tinggalkan sifat itbaq serta isti'lanya. Jadi punya sifat itbaq dan isti'la sehingga dibaca dengan tebal. Waladda, jangan waladda, demikian. Warikhwan wa jahrun anhu samtun tajammala. Rikhwah maksudnya rakhawah, kemudian jahr yang dimiliki oleh huruf tersebut. Samtun merupakan sifat tajammala yang menjadikannya indah. Samtun itu pakai sin, artinya sifatun.
Tapi kalau somtun itu maksudnya sifat ismat. Lanjut. Wala tubdilan dhadan bil dhain fatufsidan. Nah, huruf dhad pada walad dhalin jangan sekali-kali kamu ganti dengan huruf dha. Jadi pastikan makhrajnya di mana? Tepi lidah, boleh kiri, boleh kanan. Huruf dhad dan huruf dha sekilas sama, tapi memiliki perbedaan. Dua saja perbedaannya. Apa itu? Makhraj dan sifat istitolahnya. Wadhada bi istitolatin wa makhraji mayyiz minadh-dha'i. Jadi antara dhad dan dha ini punya dua perbedaan, yaitu makhrajnya dan sifat istitolah yang dimiliki oleh huruf dhad. Nah, makhrajnya di samping kiri atau kanan, dha walam. Sedangkan untuk dha di depan, walam di depan. Kemudian yang kedua dia punya sifat istitolah, walam. Sedangkan dha tanpa istitolah dia ngalir suaranya di tempatnya, walam di tempat. Sedangkan dha demikian, walam dha. Jelas insyaallah. Wala tubdilan dhadan bi dhain fatufsidan bi ma'nan atau bi fi'lika fi ma'nan urida wa unzila. Dengan perbuatanmu tersebut maka engkau akan merusak bi ma'nan pada maknanya, urida yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa unzila dan yang telah diturunkan. Karena walad dhalin itu artinya adalah orang-orang yang sesat dan bukan orang-orang yang sesat gitu. Kalau jadi huruf dha maka maknanya menjadi orang-orang yang menjadi. Walad dhalin jadi orang-orang yang menjadi atau orang-orang yang bernaung. Fa in dhalla qaumun fal mazallatu asluha. Kalau baca dengan dhad, dhalla qaumun suatu kaum maksudnya adalah tersesat. Dhalla qaumun suatu kaum tersesat. Fal mazallatu. Mazallah itu artinya apa? Kesesatan, ketergelinciran, tersesat. Tersesat atau sia-sia, ya. Tersesat itu artinya adalah dia tidak sampai pada tujuannya. Yang harusnya tujuannya lurus, kebenaran ada di depan, lurus, tapi dia tidak sampai pada kebenaran tersebut. Wa in dhalla qaumun fal mukuthu tahawwala. Sedangkan kalau dibaca dengan dha wal dhalin sebagaimana contoh kata dhalla qaumun, maka artinya fal mukuthu tahawwala, berubah menjadi al mukuth, menjadi atau tinggal. Menjadi atau tinggal. Seperti misalkan wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda. Orang-orang jahiliyah dulu kalau diberitahu, oh ini anak muda lahir, laki-laki apa perempuan? Perempuan, langsung dhalla wajhuhu muswadda. Wajahnya berubah menjadi muswadda, menghitam, dan apa? Wa huwa kadhim, dia menahan marah karena dia pengennya laki-laki gitu, kok dapatnya yang perempuan gitu. Seolah-olah itu perempuan itu beban gitu. Karena pengennya laki-laki. Laki-laki bisa buat kerja, ngasilin duit. Ya, perempuan ngapain ya? Itu bagi mereka. Ini mindsetnya orang jahiliyah saat itu. Maka banyak anak-anak perempuan yang ketika lahir itu sudah langsung kubur hidup-hidup. Sebagian mengatakan mereka biasa mengubur hidup-hidup kalau udah usia sekian, misalkan 4 tahun atau dalam riwayat ada yang 5 tahun. Jadi mereka dibawa ke sumur, ya, kemudian diminta untuk ngambil air, kemudian langsung ditenggelamkan di sumur tersebut dan diuruk. Itu sebagian riwayat mengatakan seperti saat menafsirkan wa idzal mau'udatu su'ilat, saat bayi-bayi perempuan ditanya bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Baik. Jadi intinya jangan dibaca dengan waladh karena maknanya berubah. Yang benar waladh. Ini pembahasan antara dhad dan dha ya. Intinya dhad dan dha di sini harus dibedakan. Ada satu kata yang ternyata dalam Al-Qur'an bisa dibaca dhad maupun dha. Beliau jelaskan di sini. Ini dalam ilmu qiraat ya. Wa fi bidhaninin faqra'anna bi khulfiha. Nah, ini beda kasus nih. Untuk kata bidhanin, surah apa itu? At-Takwir, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nah, riwayat yang kita baca atau riwayat jumhur, qiraah jumhur itu pakai apa? Pakai dhad, bidhanin. Ya, nanti ada qiraah Ibnu Katsir dengan apa? Dha. Nah, maka wa fi bidhaninin, maka pada kata bidhanin faqra'anna bi khulfiha. Benar-benar bacalah dengan perbedaan cara bacanya. Artinya jumhur dhanin, sedangkan Ibnu Katsir dhanin. Bidhadin wa dhain, baik itu dengan huruf dhad bidhanin atau dengan huruf dha yaitu bidhanin,
fir riwayati, dalam suatu riwayat, u'mila, yang diamalkan. Maksudnya pada qiraahnya Ibnu Katsir. Baik, artinya berubah nggak kira-kira? Berubah nggak? Yang satu baca bidhanin, yang satu lagi bidhanin. Berubah nggak? Nggak yakin? Berubah. Coba antum. Ya pasti berubah. Artinya berubah pasti. Hanya saja keduanya saling melengkapi. Kalau dibaca dengan dhad, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Antum catat, nggak ada di situ. Kalau pakai dhad, tapi pahami dulu ya. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, ay wa ma huwa 'alal ghaibi bibakhil. Ya, Nabi SAW bukan orang yang bakhil terhadap perkara gaib. Perkara gaib di sini maksudnya wahyu. Nabi itu bukan orang yang bakhil menyembunyikan wahyu. Allah berfirman apa? Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Di antara sifat Nabi apa? At-tabligh, kan, menyampaikan wahyu. Maka maksudnya Nabi itu nggak pernah nutup-nutupin perkara gaib. Nabi nggak pernah nutup-nutupin masalah wahyu. Ya udah, seperti itulah kebenaran yang disampaikan, emang itu datangnya dari Allah seperti itu. Tapi kalau dibaca dengan dha, wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, pakai dha, ai al-muttaham bil kadzib, yang tertuduh berdusta. Nabi bukan orang yang tertuduh berdusta. Ya, pendusta aja bukan, apalagi tertuduh gitu. Nah, dua-duanya ini saling melengkapi tafsir. Jadi di satu sisi Nabi bukan yang bakhil terhadap perkara gaib, tidak pernah pelit dalam menyampaikan wahyu. Di satu sisi beliau pun juga jujur di dalam menyampaikan wahyu. Bukan bukan pendusta. Lanjut. Wa mudda luzuman harfahu qabla syaddatin, dan panjangkanlah luzuman sebagai mad lazim. Mad lazim apa? Kilmi. Kilmi mutsaqqal. Harfahu, hurufnya, qabla syaddatin, sebelum tasydid. Maksudnya huruf mad dha sebelum tasydid lam, sebelum lam tasydid. Wa fi lamihi bayyin, dan pada huruf lamnya jelaskanlah. Wa laisa mutawwala, dan tidak dibaca panjang. Maksudnya gimana? Tidak sebagaimana nun tasydid dan mim tasydid. Karena sebagian baca begini kan, waladdallin, dipanjangin kan, lin, seolah-olah nun tasydid dan mim tasydid. Harusnya tekan ngalir sedikit saja, tawasud saja, lin, segitu saja. Jelas? Lanjut. Bait 92 93. Terakhir kita membahas tentang surah Al-Fatihah, yaitu lafaz amin. Ini lafaz amin ini bukan bagian dari surah Al-Fatihah ya. Ini adalah ya Rabbis tajib atau taqabbal du'aana. Wahai Rabb kami, kabulkanlah ijabahilah, kabulkanlah, itu maksudnya. Kita baca, wa yushra'u fiha in aradta khitamaha bi amina qawlan dhari'an mutabahhila wa ma'nahu min lafdhin aya rabbana istajib du'ana wa najwana wa kun mutaqabbila. Wa yushra'u fiha, dan disyariatkan saat membaca surah Al-Fatihah ini, in aradta khitamaha, jika engkau ingin menutupinya atau menutupnya, mengakhirinya, bi amina, dengan lafaz amin setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Demikian panjang semuanya ya, amin. Qaulan dhari'an mutabahhila, yaitu sebuah perkataan tadarru'. Tadarru' itu perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mutabahhila artinya sama, merendahkan diri. Tadarru', tabahul, maka ini artinya merendahkan diri di hadapan Allah. Wa ma'nahu min lafdhin ay rabbana istajib. Makna dari lafaz tersebut adalah wahai Rabb kami, ijabahilah doana, permohonan kami, wa najwana, dan juga rintihan kami, bisik-bisik kami. Najwa itu artinya bisik-bisik atau rintihan yang tidak terdengar secara jelas. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar yang keras ataupun yang lirih. Wa kun mutaqabbila, serta terimalah. Jadilah yang menerima. Maksudnya terimalah.
Baik, ini hadisnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sautahu wa qala amin. Itu beberapa ada yang belum diharakati itu ya. Min qiraati ummil Qur'ani kasrah rafa'a sautahu dhammah. Itu kelewat kayaknya. Baik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jika selesai membaca surah Al-Fatihah maka beliau mengangkat suaranya dan mengucapkan amin. Jadi ngucapin amin itu bukan lirih ya. Amin. Demikian. Kemudian sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin wa madda biha sautahu. Dipanjangkan. Jadi bukan amin. Sebagian ada ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan amin, tapi amin. Panjangkan. Nah, itu enggak ada ketentuannya. Pokoknya dua sudah cukup. Tapi kalau mau 6 boleh. Ini bukan bagian dari Al-Quran, jadi misalnya antum 20, tapi jangan berlebihan ya. Kadang ada anak-anak itu sampai udah mau baca, imamnya ini belum kelar-kelar nih anak-anak nih. Panjangan. 6 harakat lah cukup. Sama azan tuh nggak ada aturannya. Antum kalau napasnya kuat, panjang banget, nggak masalah. Atau 2 harakat juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 harakat nggak apa-apa. Jadi kalau kuat kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Terserah. Allahu Akbar. Demikian. Lanjut, lafaz amin. Nah, antum bisa baca sendiri lah ini ya. Ini bisa dibaca sendiri kalau ini. Keutamaannya juga sama. Ini sangat jelas insyaallah. Antum baca insyaallah paham. Yang penting baca. Baik, kita lanjut ke penutup. Karena kita masih lanjut setelah ini dengan bacaan gharibah ya, insyaallah. Bait 9495, penutup. Kita baca Al-Khatimah. Silakan, Al-Khatimah. Baik. Wa tamma kamalun nazmi haddits bihusnihi wa awraqa min 'udin lahu wa tahallala wa fi nazmiha saghal awailu hilyatan wa qad jaa nazmi syamilan wa mukammila wa tamma kamalun nazmi, dan telah tamat. Nah, biasanya nih di film-film jadul itu ada tamat gitu kan. Tamat, telah sempurna. Wa tamma, dan telah sempurna. Kamalun nazmi, kesempurnaan atau penyempurnaan atau selesainya nazm ini. Hadits bi husnihi, ceritakanlah tentang keindahannya. Wa awraqa min 'udin lahu wa tahallala. Nah, di antara bentuk keindahannya seperti atau layaknya pohon yang rindang daunnya dan mengeluarkan aroma gaharu. Tahallala, yang menjadikan wajah berseri-seri, bercahaya karena bahagia. Wa fi nadmiha saghal awailu hilyatan, dan dalam penyusunan nazam tentang Al-Fatihah. Jadi nazam Al-Fatihah ini sebenarnya saghal awailu hilyatan, para ulama terdahulu telah menyusunnya. Jadi sebenarnya banyak karya-karya para ulama sebelum beliau yang telah menyusun nazam tajwid Al-Fatihah. Ada banyak. Dari yang mulai berbentuk nazam, dari yang mulai baitnya sedikit atau yang lumayan. Tapi yang 100 belum ada. Ini paling panjang nih. Yang isinya lebih lengkap. Karena bukan hanya terkait tajwid ya. Terkait juga qiraat, terkait juga tadi akidah, terkait dengan fikih, terkait juga dengan apa tadi? Ada lughah. Kalau yang lain biasanya langsung praktek-praktek tajwid aja. Wa qad jaa nazmi syamilan wa mukammila, dan sungguh nazamku ini datang secara komprehensif, secara lengkap, secara menyeluruh, meliputi, wa mukammila, dan melengkapi yang telah ada. Apa-apa yang belum disebutkan pada nazam sebelum beliau, maka beliau lengkapi itu. Seperti tadi wa bidhanin atau pada waqaf ibtida kan disebutkan itu. Yang lain enggak ada itu, enggak ada. Nah, di antara karya para ulama sebelum beliau, Anda sudah tuliskan di halaman 156 itu. Antum bisa baca sendiri ya. Ada Al-Bulghatur Rajihah fi Taqwimi Hurufil Fatihah. Anda sudah himpunkan di situ siapa saja yang mengarang. Sampai Al-Anwar Al-Laihah fi Tashihi Ada'il Fatihah. Karya Khalid Tahir As-Saidiqi.
Baik. Berikutnya. Nah, ini juga tentang adul ai ini. Anda lupa tadi menyebutkan. Tentang adul ai. Itu di mana enggak ada tuh. Di nazam-nazam sebelum beliau Anda cari enggak ada tentang adul ai. Tentang penghitungan ayat. Ya, pemenggalan ayat 7 ayat. Tapi yang ini menentukan ada basmalah, yang ini tidak. Yang ini ayat ketujuhnya panjang, suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang ini dipisah jadi 2. Enggak ada itu. Ya, beliau aja. Mungkin kalau yang bentuknya nasr, ya prosa, urean, paragraf itu ada. Tapi yang bentuknya nazam enggak ada. Bait 96 kita baca. Wa fi 'addiha miskun yafuhu nasimuhu wa arikh munan talqa hadiyataha ghala. Wa fi 'addiha, dan bilangannya, maksudnya bilangan bait-baitnya, miskun yafuhu nasimuhu. Miskun yafuhu nasimuhu, kalau arti secara tekstualnya, maka maknanya adalah misk itu kasturi, yafuhu itu yang menyebarkan, nasimuhu maksudnya adalah aroma harumnya atau yang tersebar aroma harumnya. Tetapi yang beliau maksud di sini, bilangan bait syairnya itu ada berapa? 100. Anda sudah garis bawah itu, ada huruf mim, ada huruf ya, ada huruf nun kan? Nah, mim, ya, nun. Nah, kebiasaan para ulama itu, mereka menyusun suatu kata yang huruf pertamanya itu yang huruf pertama dari kata tersebut mewakili bilangan tertentu. Yang kalau di total nanti menjadi bait syairnya ada berapa misalkan. Kemudian berikutnya tanggal pembuat tahun pembuatannya itu tahun berapa misalkan. Jadi biasanya jadikan rumus. Dijadikan rumus untuk menentukan berapa jumlah bait syairnya dan kapan tahun pembuatannya. Ini namanya huruf abjadiyah. Ya, kalau yang kita biasa ucapkan, yang huruf mantuqah, ini namanya huruf apa? Huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang kita gunakan untuk berbicara, membaca Al-Quran itu namanya huruf hijaiyah. Jumlahnya 29. Nah, kalau digunakan untuk menulis, itu namanya huruf abjadiyah. Nanti susunannya bukan alif ba ta ta jim ha qa, tapi abjad, hawaz, hutti, kalamun. Sampai sini sama. Antara masyariqah dan magharibah. Nanti yang di belakang beda. Sa'fas, qarashat, thakhadun, dadaw. Yang satu lagi sa'fad, qarasat, thakhadun, dhaghash. Ini antara magharibah dan masyariqah beda. Nah, yang Syekh pakai adalah yang masyriqah. Urutannya abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fas, qarasat, thakhadun, dhaghun. Kita fokus kepada mim, ya, dan nun. Mim, ya, nun. Miskun yafuhu nasimuhu. Antum bisa lihat situ mim. Angka berapa itu mim? 40. Jadi mim 40. Sedangkan ya 10. Sedangkan nun 50. Antum bisa lihat di tabel halaman 158. Itu satuan dulu ya. Abjad, hawaz, hutti. Itu satuan. 1 sampai 9, kemudian puluhannya 10. Hutti terakhir 10 itu. Hutti 10. Selesai satuan puluhan, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, baru 100-nya di qaf. Jadi sa'fas terakhir puluhan, 90. Sedangkan berikutnya ratusan. Qarashat 100, 200, 300, 400, thakhadh itu 500, 600, 700, dhadhagh 800, 900, 1000. Maka mim, ya, nun 40, 10, 50. Totalnya 100 bait. Kalau kita sekarang harus lihat-lihat dulu, ini berapa, angka beragam, bingung. Mending misalkan abiyatuhu mi'atu baitin misalkan. Jumlah baitnya ada 100 bait misalkan. Nah, kalau para ulama terdahulu atau orang-orang Arab terdahulu ketika mendengar huruf abjadiyah udah langsung connect gitu. Oh, ini bilangan sekian. Oh, di total ya udah sekian. Tapi yang nggak belajar matematika susah juga mikirnya kan. Tapi yang jelas kalau itu tahu huruf ini menggambarkan atau mewakili bilangan ini, bilangan ini, bilangan ini. Baik, intinya baitnya ada 100. Wa arikh munan hadiyataha ghala, dan tentukan tahun penyusunannya munan. Munan artinya harapan. Talqa yang engkau terima, hadiyataha hadiahnya, ghala yang berharga. Ini jadi kata-kata yang memiliki makna ya, tapi maksudnya adalah mim, ta, ha, ghain. Totalnya 1445 Hijriah.
Hijriahnya 1445, sedangkan Masehinya 2023, bulan Desember ketika itu. Bulan Desember 2023. Baik, bait 97, 159, halaman 159. Harapan beliau. Famunna ilahi bil qabuli wa jannatin. Silakan. Biqurbin nabiyil mustafa asyrafil malah. Famunna ilahi, maka berilah karunia wahai Tuhanku, sesembahanku, bil qabuli, dengan diterimanya amalan ini. Wa jannatin, juga diberikan surga. Biqurbin nabiyil mustafa asyrafil mala, dengan dekat dengan nabi yang terpilih sebaik-baik manusia. Manusia paling mulia. Jadi harapan beliau ya, yang pertama agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karya beliau, yang kedua dimasukkan ke surga, dan yang ketiga didekatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini terakhir biasa begitu ya. Biasa seseorang ketika menyusun karya maka terakhirnya ditutup dengan doa, kemudian kembali lagi hamdalah dan juga sholawat. Baik. Nah, inilah yang harus kita lakukan setelah kita berkarya, setelah kita berbuat baik, ya, beramal soleh. Maka jangan sampai kita ujub, berbangga diri dengan amalan kita, tetapi seharusnya kita memikirkan status amalan kita tersebut. Apakah diterima Allah atau tidak. Makanya kita berharap. Begitulah kita beribadah ya, antara khauf dan roja. Antara kita takut nanti kalau nggak diterima, tapi di sisi yang lain kita juga berharap supaya diterima. Gitu. Makanya kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Lanjut. Hadis-hadis yang lain tentang menemani Rasulullah ada di situ semuanya. Bertetangga dengan Rasulullah ada di situ. Salawat dan salam. Bait 9899. Kita baca halaman 163. Wa akhtimu nazmi bis salati musalliman ala khairi man ja'al wujuda wa akmala. Muhammadinil hadi sanan wa binurihi adha'a sama kullil wujudi wa haffala. Wa akhtimu nazmi, dan saya menutup nazamku ini bis salati musalliman, dengan salawat serta salam, dengan mengucapkan salawat dan salam ala khairi man ja'al wujuda wa akmala, kepada sosok sebaik-baik, sosok terbaik yang pernah ada, wa akmala, dan menjadi penyempurna. Jadi Nabi SAW datang sebagai penyempurna dari Nabi dan Rasul sebelum beliau. Itu penyempurna maksudnya. Atau datang untuk menyempurnakan akhlak yang terpuji. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak atau masalihal akhlak. Muhammadinil hadi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-hadi sebagai penunjuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa binurihi, dan dengan cahayanya adha'a sama kullil wujudi wa haffala, menerangi seluruh yang ada. Adha'a sama kullil wujud, menerangi seluruh yang ada, wa haffala, dan mengumpulkan atau merayakan. Baik, terakhir bait 100. Halaman 166. Nah, antum bisa baca sendiri ya, itu 165 tentang bagaimana kondisi alam ketika menyambut lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Halaman 166 sekarang. Wa qama bi tahbirin laha wa bi nadhmiha Hisyamun tala min naslihi mutanassila. Nah, wa qama bi tahbirin laha, dan yang menulisnya dengan indah, tahbir ini menulis dengan indah nazam ini, manzumah ini, wa binazmiha, dan yang menyusunnya siapa? Hisyamun, yaitu Syekh Hisyam Abdul Bari. Syekh Hisyam Abdul Bari. Tala min naslihi mutanassila, yang mengikuti nasab beliau, keturunan atau garis keturunan beliau. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini Habib sebenarnya. Habib beliau ini. Jadi beliau pernah lihatkan
silsilahnya dari keluarga Rajih kepada Rasulullah SAW. Tapi kata beliau apa? Pesan beliau, nggak manfaat nasab yang bersambung kepada Rasulullah SAW secara darah. Kenapa? Karena bisa jadi di tengah-tengahnya ada orang fajir, mungkin ada yang musyrik, mungkin ada yang pendosa. Tapi yang lebih mulia kata beliau adalah nih, sanad Al-Quran yang isinya semuanya ahlul Quran. Jadi kalau nasab ini ya cuma darah ini. Jadi kalau Al-Quran, guru antum ahlul Quran, gurunya lagi ahlul Quran, terus sampai sahabat ahlul Quran semua, sampai Rasulullah ahlul Quran. Nah, maka beliau nggak pernah bahas-bahas tentang kehabibannya, nggak pernah bahas. Jadi beliau sebutkan dan ada Syekh minta silsilah antum, Syekh. Dikirim sama beliau tuh. Wih, ini beneran ternyata gitu. Dan beliau nggak pernah keluar-keluar memang di luar. Makanya ketika itu beliau tuh selalu girohnya besar, Syekh. Kepada siapapun yang kira-kira ada kesalahan di bidang beliau ya, di Al-Qur'an ya. Di bidang beliau di Al-Qur'an. Sampai Syekh Musyari Rasyid pernah beliau kasih kritik juga. Pokoknya siapa aja lah, mungkin imam-imam besar itu beliau kritik juga. Termasuk nih di dalamnya yang Habib Umar, hafizahullah, yang terkait dengan Mustaqim kemarin, Mustaqim. Beliau beri kritik juga saat itu, bikin status. Banyak yang akhirnya protes sama beliau. Ini Habib antum kritik gitu. Akhirnya ada juga yang ini beliau. Loh, ini yang kritik juga Habib ini. Jadi bukan masalah Habib nggak Habib, ini masalah kritis ilmiah itu biasa gitu. Nggak usah anti kritik gitu, biasa aja gitu. Bukan berarti orang kritik itu benci, bukan. Ini ghirah, ini kesalahan diluruskan, selesai itu doang. Bukan karena nggak suka diserang, bukan gitu. Jadi beliau selalu ketika mengkritik Syekh Musyari dikritik sama beliau. Terkait dengan apa? Terkait dengan Syekh Musyari mencontohkan bacaan zamzamah. Bacaan zamzamah itu bacaan yang cepat banget ya, kayak wirid. Boleh ini digunakan untuk apa? Murojaah. Atau baca sendiri, wirid sendiri, nggak usah diperdengarkan ke orang lain, itu boleh. Martabah zamzamah itu namanya. Tapi untuk diiklankan sebagai bacaan Al-Quran yang didengar orang, maka nggak bisa kayak gitu, itu nggak bisa. Itu nggak bisa sempurna itu. Minimal banget tuh hadr. Hadr itu kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Masih jelas? Coba. Ini zamzamah, ini nggak bisa diiklankan, ya. Hanya untuk wirid sendiri aja, nah, itu boleh. Nah, beliau kritis tuh. Ada yang protes. Ini Syekh Musyari, bukan masalah itu, bukan. Demikianlah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah selesai. Semoga bermanfaat. Dan ana ijazahkan kepada antum ijazah sama'i karena antum sudah mendengarkan dan juga sudah membacanya insyaallah. Nanti nyusul paling ya. PDF aja insyaallah, nanti dikirim saat fajri insyaallah. Baik, kita beralih kepada bacaan gharibah. Bacaan gharibah. Kita break dulu mungkin, kalau mau ke toilet atau mau minum silahkan. 3 menit sampai 5 menit. Ya, luruskan aja, kasih tahu bahwa tartil itu bukan tingkatan tertentu dalam bacaan Al-Quran, tetapi kondisi yang dituntut untuk selalu ada pada bacaan Al-Quran. Mau cepat, sedang, lambat, itu harus tartil semua. Wa ratilil Qur'ana tartila. Memang ada sebagian ulama yang menggolongkan tartil itu tingkatan, tahqiq, tartil, tadwir, hadr gitu. Ada yang begitu. Tapi yang lebih tepat insya Allah tartil itu adalah kondisi. Bukan tingkatan tertentu, tapi kondisi yang dituntut untuk ada di setiap tingkatan. Itu nggak apa-apa. Udah mentok nggak bisa jadi shad. Masih mending jadi sin, karena memang ada riwayat yang baca itu dan maknanya benar, daripada jadi shad sama shin nikah. Shad sama shin nikah ini jadinya shi. Wa yuqimuna sholata. Ini biasanya orang Jawa biasanya.
Show. Iya, ada kaedahnya itu karena emang sirot aslinya adalah sirot. Tidak. Mungkin ada, Anda belum terfikirkan, tapi untuk saat ini yang Anda tahu untuk riwayat ya sin. Mungkin nanti kaitannya sama asal katanya mungkin ya. Mungkin. Kalau antum ada kesempatan, misal Syekh Hisham mengadakan daurah ini, antum ikut. Nanti beliau juga biasanya ngasih sanad itu. Jadi supaya sanad antum ali, nanti setingkat sama anak antum. Jadi kita setingkat. Bro, kalau ini bro. Jadi ikut saja. Mumpung beliau masih hidup. Alhamdulillah beliau masih hidup. Jadi nggak masalah. Jadi talabu as-sanadil ali itu memang kebiasaan daripada para ulama. Yang penting paham dulu, ya kan? Antum sudah pernah belajar mungkin sama muridnya, nanti ketika ketemu gurunya naikkan lagi gitu. Nggak masalah. Isti'ala itu sifat yang melekat pada huruf. Isti'ala itu sifat yang melekat pada huruf. Lawannya istifal. Baik. Sedangkan tafkhim ini adalah sifat yang merupakan konsekuensi dari isti'la. Dia nggak selalu melekat pada huruf. Anak-anak berikan analogi gampangnya gini. Setiap huruf isti'la pasti tebal. Tidak semua istifal itu tipis. Jadi bahasanya semua isti'la pasti tebal. Ini pasti dulu ya. Isti'la pasti tebal. Istifal biasanya tipis. Ya enggak? Ini tebal kan tafkhim tarqiq ini kan. Istifal biasanya tipis. Kenapa ini pakai kata biasanya? Karena ada istifal yang juga bisa tebal. Apa itu? Alif, lam, ro. Sampai sini dulu ya. Kita ulangin. Isti'la pasti tebal. Istilah pasti tafkhim. Sedangkan istifal biasanya tipis. Kenapa pakai kata biasanya? Karena ada istifal yang kadang juga tebal. Tapi kadang juga tipis. Alif, lam, ro. Taib. Kenapa alif, lam, ro ini walaupun dia dalam kondisi tebal tidak masuk ke kelompoknya isti'la? Ya. Karena ada kondisi tipisnya. Betul. Isti'la hanya untuk yang selalu tebal. Antum bisa juga gunakan analogi. Malaikat itu pasti benar. Malaikat pasti benar kan? Pernah nggak malaikat salah? Hati-hati antum, ini akidah ini. Malaikat nggak pernah salah. Nanti antum jadi kayak orang Rafi tuh mengatakan itu malaikat Jibril itu salah, itu ngasih wahyu harusnya ke Ali bukan ke Muhammad gitu. Wah, ngawur nih. Malaikat itu layak sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Udah itu paten itu udah. Jadi malaikat pasti benar. Sedangkan manusia biasanya salah. Kan emang kita tempatnya salah dan lupa. Biasanya salah. Tapi kita bisa benar gak? Bisa. Kadang juga apa? Benar. Apakah saat kita benar langsung kita jadi malaikat? Tidak. Jadi malaikat ini khusus yang selalu benar. Gitu. Ketika kita benar tidak mengeluarkan kita dari kemanusiaan kita. Demikian. Jadi intinya istilah istifal selalu melekat pada huruf. Sedangkan tafkhim, tarqiq, tafkhim dan taglid ini tadi yang antum tanyakan ini secara bahasa sama. Cuman peruntukannya aja, pemilihan diksinya itu tafkhim lebih umum untuk huruf isti'la, untuk alif, lam, ra secara umum. Sedangkan taglid itu biasanya khusus untuk lam. Ini sebenarnya penyempitan bahasa aja, secara bahasa sama. Contoh, kalau kita sebutkan antum belajar apa? Tajwid atau tahsin? Antum jawabnya gimana? Antum ini lagi belajar apa nih? Tajwid. Enggak, karena lagi belajar tahsin. Karena yang dia pahami tahsin itu praktek, dikoreksi bacaannya, ya enggak? Sedangkan tajwid itu teori ilmu. Padahal tajwid lugatan apa? At-tahsin sama at-tafkhim lugatan at-taghlid, at-tasmin sama aja itu. Cuman kadang pemilihan diksinya aja tuh, penggunaannya. Nah, kalau tajwid ya biasanya teori ini nih, belajar ilmu tajwid gitu, bukan ilmu tahsin. Sedangkan untuk tahsin itu banyak prakteknya. Tahsin tilawah kan gitu. Padahal cara bahasa sama. Cuman penggunaan. Taglid, taglid, nah.
Ya, karena anak kecil memang nafasnya terbatas banget. Anak kecil dan orang tua itu masih nggak apa-apa, dimaafkan. Kalau selama kita bisa latih, ya dicoba gitu. Atau putus-putus ngambil satu kata sebelumnya dia, jadi mindsetnya dia biar berusaha memahami bahwa sebenarnya ini belum boleh berhenti ya, kamu ulang sebelumnya gitu. Gitu Syekh. Kalau dipaksain tuh ngoyo nanti ya habis, belum sampai habis malah. Halas? Baik, tafadhol Syekh. Mhm. Ya, itu kalau setelahnya sukun. Afwan ya, anak pertegas. Jika setelahnya sukun. Kalau seumpamanya setelahnya itu berharokat, maka nggak perlu. Contoh misalkan apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba. Ya kan? Setelahnya dzalnya berharokat kan? Maka mimnya tetap sukun. Bukan alif lam mim madzalikal, bukan madzalikal. Itu tadi difathahkan karena apa? Iltiqaus sakinain. Makanya masuk pembahasan iltiqaus sakinain kan tadi? Begitu sih. Sukun, Allah sukun. Kelas, ada lagi? Hmm. Hmm. Yang mana? Tosin? Setelahnya apa itu? Apa? Tilka. Tosin tilka. Nah, kalau disambung, iya, otomatis jadi nun sukun terakhir ya kan? Nah, betul. Jadi itu jadi ikhfa. Jadi ikhfa. Ya, kok yasin. Tosin tilka. Jadi ikhfa. Kenapa tadi itu yang ini jadi idhar? Secara riwayat begitu. Asalnya harusnya idgham. Yasin wal Qur'an. Nun wal qalam. Harusnya kan idgham. Tapi secara riwayat untuk riwayat Hafiz an Asim Jalal Syatibiyah itu idhar. Idhar. Riwayat Hafiz an Asim Jalal Syatibiyah. Nanti di riwayat lain dibaca idgham. Iya, ini karena kita secara riwayat gitu. Makanya namanya apa? Idhar riwayah. Jadi kalau ini qasin tilka ya emang ikhfa. Secara riwayat pun begitu. Bukan langsung jadi idhar ya. Untuk dijadikan idhar harus sesuai riwayat. Gitu sih. Jangan dikiaskan. Oh, ini tadi nun wal qalami kita kiaskan. Berarti kalau ada nun sukun ketemu huruf yang lain itu semuanya idhar enggak? Itu namanya kias, analogi. Wa malik yasin fil qiraati madkhalu. Kata Imam Syatibi dalam qiraah, dalam bacaan Al-Qur'an enggak ada kias. Enggak ada analogi. Nah, kita nanti masuk nih, misalkan anak beri gambaran. Mim sukun keba. Mim sukun keba. Tarmihim bihijarah. Hukumnya apa? Ikhfa syafawi. Ikhfa. Ingat ya, ikhfa ya. Sekarang, ya bunayyarkab ma'ana. Ba sukun ketemu mim. Hukumnya apa? Idgham. Idgham. Loh, ini kan mim ketemu ba. Ini ba ketemu mim. Cuma dibalik doang kan? Harusnya kalau mim ketemu ba ini ikhfa. Ya udah kalau ba ketemu mim ya ikhfa juga gitu. Atau ba ketemu mim ini idgham, ini berarti namanya idgham juga. Ini qiyas namanya gitu. Jadi nggak ada qiyas di dalam apa? Qiraah. Jadi seperti itulah riwayatnya. Atau misalkan huruf asy-syafatain. Hafal semuanya? Mim, ya, waw, ba, kemudian ada fa, ya kan? Baik. Nah, kalau semuanya kita mengkiaskan asal terjadinya idgham itu apa sih? Sama makhrajnya dan atau berdekatan makhrajnya. Iya enggak? Kenapa terjadi idgham? Karena makhrajnya sama atau minimal dekat makhrajnya. Nah, sekarang kalau mim sukun ketemu mim hukumnya apa? Idgham. Oke, mim coret. Masih ada waw. Mim ketemu waw izhar. Padahal satu makhraj. Kalau kita pakai kias, lo harusnya ini idgham juga dong. Kan satu makhraj gitu loh. Kemudian ketemu apa setelah iba? Ikhfa. Gimana sih gitu? Kenapa enggak idgham juga gitu? Ini berdekatan nih, mim ketemu fa, apa hukumnya? Izhar. Ya kan? Contoh misalkan hum fiha khalidun. Iya. Kalau kita pakai kias ini berdekatan nih berarti idgham gitu. Sama makhrajnya idgham gitu. Ternyata nyatanya enggak. Kenapa bisa begitu? Kenapa begitu?
Dari sananya begitu. Riwayatnya begitu, Syekh. Gampang. Dari sananya begitu. Secara riwayat seperti itu. Begitu, Syekh. Baik, kita sekarang membahas tentang huruf shad atau sin pada beberapa kata ini. Ada 4 lafaz. Halaman 17 ya. Lafaz bastah, al-musaytirun dan musaytir, bimusaytir. 4 lafaz dalam Al-Quran yang asalnya adalah huruf sin. Nah, ini tadi yang antum tanyakan Syekh Irham. Ini dalam Al-Quran ini ada beberapa kata yang asalnya huruf sin ini, tapi nanti secara riwayat dibaca dengan shad gitu. Ada yang tetap sin, ada yang berubah jadi shad. Sama kayak tadi apa tadi? Tadi sebelumnya sirata. Nah, ada 4 lafaz di dalam Al-Quran yang asalnya adalah huruf sin. Namun karena pengucapan sin yang bertemu dengan ta dirasa sedikit berat, maka sin diubah menjadi secara rasam dengan shad. Secara rasam dulu pembahasannya. Karena nanti secara rasam memang shad, tapi apakah dia dibaca sin atau shad? Baik. Sebab sin diubah menjadi shad adalah karena shad memiliki samaan dengan sin dari segi makhraj dan sama dengan ta dari segi sifat isti'la dan itbaqnya. Jadi terpengaruh dengan ta dari segi sifat tebalnya, isti'la dan itbaq. Sedangkan dengan sin sama-sama makhrajnya, shad dengan sin. Maka meski demikian, anak kasih garis bawah itu, perlu diingat bahwa tidak setiap yang dibenarkan dalam bahasa lantas dibenarkan pula dalam bacaan Al-Quran karena harus terpenuhi sahihnya ia secara riwayat. Ingat ini. Jadi secara bahasa benar nih misalkan, nanti banyak itu kata-kata yang secara bahasa benar gitu. Tapi bisa nggak dipakai dalam Al-Quran? Enggak. Lihat dulu riwayatnya sahih enggak. Nah kalau yang ini sahih riwayatnya. Jadi pergantian sin jadi shad ini melalui riwayat gitu. Bukan karena secara bahasa begitu terus semuanya dikiaskan. Ya udah, berarti boleh semua nih. Enggak gitu. Baik, jadi Syekh Uthman Sulaiman Murad dalam Salsabil Syafi beliau mengatakan wa bastatul a'raf yabsutul baqar bis-sini wal musaytirun al-khulfuqar wa qara biwajhi as-sadi fi musaytiri. Kita langsung ke tabelnya. Intinya untuk kata yabsutu ya, kata yabsutu dan juga bastah maka dibaca dengan sin. Yabsutu di surah Al-Baqarah dan juga bastah di surah Al-A'raf. Antum lihat situ. Rasamnya apa? Rasamnya semuanya pakai shad. Tapi ada dhabat tanda sin kecil di atasnya. Itu menunjukkan di riwayat yang sedang kita baca ini, dhabatnya kan sin kan? Sin di atas tuh, diunggulkan berarti. Dibacanya sin gitu loh. Jadi rasamnya shad, tapi di riwayat yang kita baca ini karena sin di atas diunggulkan, maka bacanya apa? Sin. Kita baca coba, pakai sin. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Silakan. Coba ulangin. Yabsutu. Su. Tipis dulu. Yabsutu. Nah, pakai sin ya. Kemudian berikutnya. Wazadakum fil khalqi bastah. Langsung ambil ujungnya aja. Wazadakum. Nah. Khalqi bastah. Jadi sin ya. Kenapa rasanya baca dengan sin? Dari sananya gitu. Secara riwayat begitu. Nanti untuk yang syu'bah misalkan, maka dibaca dengan shad. Atau jalur thayyibah dibaca dengan shad. Ini jalur syatibiyah ini. Ini dibaca dengan sin kita. Lanjut, sekarang pada kata al-musaytirun di surah At-Tur. Rasamnya adalah shad. Kemudian tambahin sin kecil di bawahnya. Menunjukkan bahwasanya dua-duanya bisa dibaca. Boleh al-musaytirun, boleh al-musaytirun. Jadi kalau sinnya yang di bawah, bukan berarti dibaca shad doang ya, tapi boleh shad, boleh sin gitu. Tapi kalau sinnya di atas, dibaca sin saja. Kalau kita, riwayat Hafiz An-Asim jalur syatibiyah. Baik, kita baca. Amhumul musaytirun. Pakai shad dulu. Sekarang pakai sin. Amhumul musaytirun. Toinya tebal kan ya? Ru-nya juga tebal, jangan musaytirun. Run itu riwayat Warsh. Musaytiru, ru tebal kan?
Am humul musaytirun. Terakhir kata bimusaytir. Ini hanya satu cara saja, yaitu dengan shad. Lasta alaihim bimusaytir. Hafal ya? Jadi ya besutu dan bastoh dengan sin. Am humul musaytirun, am humul musaytirun, bisa sin ataupun shad. Sedangkan wa ma anta alaihim lasta alaihim. Lasta alaihim bimusaytir dengan shad saja. Shad. Gimana? Sin lebih banyak menangnya. Ya. Bisa. Punya kesempatan dibaca sin. Ya, jadi tanda sin itu sendiri menunjukkan dia bisa dibaca. Aslinya sin. Kan tadi sudah dijelaskan di awal ya, aslinya sin, tapi karena ketemu to gitu ya, maka diubah jadi shad. Secara rasam langsung diubah. Secara rasam pun diubah. Hanya saja riwayat kita tetap mempertahankan asalnya. Ya besutu, kemudian bastoh, maka mempertahankan asalnya. Baik, sekarang hak kinayah. Hak kinayah atau hak dhamir. Hak kinayah atau hak dhamir adalah huruf ha yang menunjukkan mufrad, mudzakkar, ghaib. 3 poin. Mufrad 1, mudzakkar maskulin laki-laki, ghaib dia. Dia. Jadi dia laki-laki 1 gitu ya. Hi atau hu bisa jadi kasrah atau dhammah. Biasa juga disebut sebagai hak dhamir. Jadi hak kinayah atau hak dhamir. Nah, di dalam bahasa kaidah asal harakat untuk hak kinayah adalah dhammah. Ini asalnya. Anhu contohnya, ijtabahu, yukhlafahu, fa'aluhu, yukhlifuhu. Itu asalnya. Jadi asalnya sebenarnya hu. Kemudian jika didahului oleh kasrah atau ya sukun, maka kinayah berubah, hak kinayah berubah menjadi kasrah. Kutubihi, kemudian fihi. Antum hafal di juz 26? Ada yang hafal juz 26? Hafal ya, juz 26 ya. Baik. Innal ladzina yubayyi'una Allah. Innal ladzina gimana ayatnya? Innal ladzina yubayyi'unaka. Innama yubayyi'una Allah. Astagfirullah. Nah, innama yubayyi'una Allah. Terus yadullah fawqa aydihim. Sebentar, yang ya wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah. Nah, di situ syahidnya. Jadi langsung kita ke situ aja. Di surat tersebut ada yang bertanya, "Loh, ini salah tulis harokat atau gimana gitu ya? Ini menyalahi juga kaidah bahasa Arab gitu kan?" Ada yang bertanya. Yang belajar nahwu langsung bisa protes ini. Padahal kita ingat ya, Al-Qur'an itu sumbernya bahasa. Bukan Al-Qur'an ngikutin bahasa Arab, bukan. Al-Qur'an yang bahasa Arab yang ngikutin Al-Qur'an. Jadi sumbernya bahasa. Baik. Wa man aufa bima ahada alaihullah. Kan gitu ya? Alaihu. Nah, harusnya biasanya apa ini? Alaihi atau alaihu? Harusnya alaihi biasanya. Tapi kenapa dia ditulis alaihu? Jangan jawab dari sananya begitu. Emang itu jawabannya. Baik. Secara teori kenapa? Karena asal daripada hak kinayah adalah dengan dhammah. Memang asalnya begitu. Asal hak kinayah itu harusnya dengan dhammah. Hanya saja pengecualian kita sebelumnya ya sukun atau kasrah, maka diubah menjadi kasrah. Keumumannya gitu. Tapi ketika balik lagi kepada mode awal, ya nggak masalah. Emang asalnya dia hu kok. Ya nggak? Diubah jadi kasrah tadi sebenarnya untuk meringankan pengucapan aja, alaihi gitu. Tapi kalau alaihu ya balik kepada asal, nggak masalah. Jelas ya? Nanti di riwayat lain alaihi. Baik.
Alaihi. Iya, itu ini makanya masuk ke dalam bacaan gharibah. Mungkin kita masukkan kan? Iya enggak? Nah, karena ini gharib ini. Jelas ya? Lanjut. Walaupun nggak ada tulis di situ, nggak ada. Tapi kan ada jelaskan. Antum itu fungsinya nyatet, ini live. Fungsi belajar kata laki itu supaya dengar penjelasan guru gitu. Pasti ada faedah lagi. Kadang guru itu juga sengaja nulis nggak semuanya ditulis. Nanti dia bingung jelasin apa. Nah udah ada di situ semua. Antum baca sendiri aja udah katanya. Sengaja emang kadang ini nggak usah ditulis gitu. Semua ditulis tebel banget itu nanti. Ya udah biar bisa jelasin. Baik. Jadi antum catat aja itu. Alaihu di surah Al-Fath. Ayatnya Anda nggak hafal berapa ya. Yang penting kiri bagian atas itu. Anda cek dulu. Wa man awfa bima ahda alaihi Allah. Ayat 10. Al-Fath ayat 10. Baik. Nah, namun terdapat 4 kata dalam riwayat Hafiz an Asim yang menyelisih kaidah tersebut. Hanya saja ia masih sesuai dengan dialek resmi Arab dan tidak mengubah makna, yaitu arjih. Arjih 2 kali, fa'alqih, kemudian wa ma ansanihu. Ini sama juga wa ma ansanihu nih. Jadi antum bisa juga sebenarnya nih, afan. Ini juga bisa jadi kesalahan ana juga. Namun terdapat 4 kata, ini coret aja. Ada beberapa kata maksudnya ya. Karena seperti alaihullah tadi tambahan itu, tambahan. Baik. Pada kata arjih harusnya apa? Arjihi gitu. Nanti riwayat lain lagi arjihhu. Kalau kita arjih hanya disukunkan. Qalu arjih wa akhahu. Qalu arjihi wa akhahu. Qalu arjihhu. Jadi ada 3 cara baca itu. Kalau riwayat Hafiz an Asim maka membaca dengan arjih, dengan disukunkan. Kan tadi dijelaskan sebelumnya ya, hak kinayah atau hak dhamir itu biasanya dhammah atau kasrah. Nah, kalau di sini disukunkan gitu. Kemudian fa'alqih juga demikian. Asalnya fa'alqihi asalnya. Maka menjadi fa'alqih disukunkan. Apa arti fa'alqih? Maka lemparkanlah ia, yaitu asa, tongkat. Tongkatnya lemparkan. Afan ini idhab kita ya fa'alqih. Kitab. Maka lemparkanlah kitab. Kemudian berikutnya wa ma ansanihu, dan tidaklah menjadikanku lupa illa syaitanu an adzkurah, kecuali karena setan yang melupakanku ya, an adzkurah, dari mengingatnya. Ini menunjukkan bahwa kata Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya bahwa lupa itu was-was dari syaitan. Orang sering lupa berarti memang diganggu syaitan. Orang sering pikun, kenapa? Diganggu syaitan itu. Maka orang yang sering zikir, orang yang sering mengingat Allah, insya Allah nggak gampang lupa. Sering murojaah, ya, jaga hafalan Al-Quran, sering berzikir kepada Allah, ingat Allah, insya Allah nggak gampang lupa. Gitu. Jadi kalau sering lupa, banyak-banyak ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini juga sebenarnya kalau kita bahas tafsir ayat ini luar biasa nih. Adab seorang murid pada gurunya ini. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Itu kan kisahnya saat Yusha bin Nun ya, melihat keajaiban itu. Harusnya bekal makanan ikan yang udah mati itu. Udah dikasih tahu, nanti dimanapun ikan ini hilang, disitulah tempat kamu akan bertemu dengan Khadir, dengan Nabi Khadir. Ternyata pas Nabi Musa itu lelah, jarang-jarang Nabi itu tertidur ya, apalagi lapar, jarang. Nabi Musa itu orang yang kuat banget, jalan sejauh apapun itu kuat beliau. Nah, saat beliau sedang tertidur sebagai murid, padahal lihat keajaiban, lihat yang selama ini mereka tunggu-tunggu, yaitu hilangnya apa? Ikan. Ini ikan udah mati, tiba-tiba lompat, habis itu ke laut lagi gitu. Ini yang lagi dicari, tapi saking adabnya sama guru itu, mau bangunin aja gak berani gitu. Ini saking lagi tidur guru saya gitu. Akhirnya pas sudah bangun, lupa kasih tahu gitu. Udah jalan,
Ingatnya itu saat kapan? Saat Nabi Musa diberi alarm oleh Allah yang tadinya itu jarang capek, yang jarang lapar, tiba-tiba kok lapar capek gitu. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Ini kayaknya perjalanan bikin saya capek ini. Atina goda'ana. Kita bawa makan. Kamu keluarin makanan. Pas mau keluarin makanan, lah orang makanannya udah pergi kok. Makanannya udah hilang gitu. Makanya baru ingat tuh. Qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hud. Wahai guruku, kamu masih ingat gak tadi waktu kita lagi berteduh di batu gitu ya. Saya lupa ngasih tahu perihal apa? Ikan tadi. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkura. Akhirnya udah jauh-jauh tuh balik lagi dan akhirnya ketemulah dengan Nabi Khadir alaihissalam. Baik. Lanjut. Hak kinayah dibaca panjang. Ini kaidah-kaidah saja sebenarnya ini. Matsilah ini. Astagfirullah. Anda langsung aja ke halaman 21 tuh. Nah, ini yang menyelisihi juga kaidah. Fihi muhana. Untuk bisa lihat situ. Yardahu lakum dan fihi muhana. Dalam surah Al-Furqan ada hak kinayah atau hak dhamir yang wa yakhlud fihi muhana. Wa yakhlud fihi panjang ini kan? Muhana. Ini harusnya secara kaidah hak dhamir itu kalau sebelumnya atau setelahnya ada sukun, maka dia harusnya pendek kan? Fihi harusnya pendek. Anhu pendek. Karena sebelumnya atau nanti setelahnya ada sukun. Nah, ini secara kaidah harusnya pendek. Lah kok jadi panjang gitu ya. Surah Al-Furqan ini. Yang satu lagi harusnya panjang jadi pendek di surah Az-Zumar. Wa in tashkuru yardahu lakum. Harusnya panjang yardahu lakum. Ini harusnya lolos jadi matsilah ini. Sebelumnya berharakat, setelahnya juga berharakat. Harusnya panjang harusnya. Harusnya yardahu lakum. Tapi kenapa pendek? Apa jawabannya? Dari sananya begitu. Begitu memang. Secara riwayat begitu ya. Yang harusnya pendek jadi panjang, yang harusnya panjang jadi pendek karena memang secara riwayat begitu. Makanya ini masuk pada pembahasan gharibah. Tapi ada juga yang akhirnya menggali-gali walaupun ini cocok logi ya, ini nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya ini. Cuman mungkin dari segi hikmah. Pada wa yakhlud fihi muhana, ini kan berkaitan dengan walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Jadi ini menceritakan tentang dosa syirik, ya, menyeru kepada selain Allah, kemudian berzina, kemudian mencuri, kemudian membunuh jiwa tanpa hak. Barang siapa yang melakukan semua hal itu, maka sungguh dia mendapatkan dosa yang besar, kemudian yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamat, dilipat gandakan azabnya pada hari kiamat, wa yakhlud fihi, dan dia kekal di dalamnya, maksudnya di dalam neraka selama-lamanya. Muhana dalam kondisi terhina. Baik. Allah kan sedang murka. Nah, harusnya pendek. Pendek itu menunjukkan kedekatan kan? Gitu. Sedangkan Allah sedang murka ini, maka wa yakhlud fihi muhana. Seperti dijauhkan ini. Jauh ini. Harusnya pendek jadi dekat gitu. Ya Allah murka. Dia masuk, kemudian dilipat gandakan, kemudian kekal selama-lamanya di neraka dalam kondisi terhina. Tapi ini enggak ada dasarnya ya. Gimana hikmahnya? Sedangkan wa in tashkuru yardahu lakum. Dan kalian jika bersyukur, maka Allah meridhai sifat syukur tersebut bagi kalian. Harusnya kan yardahu lakum. Panjang itu kayak apa? Kayak jauh gitu kan? Nah, ada jarak gitu. Akhirnya dipangkas lah jadi yardahu lakum. Sekali lagi ini nggak ada dasar. Cuman hikmah aja ini. Jadi kalau tanya dalilnya mana saat nggak ada memang. Ini hanya hikmah saja. Cocok logi. Nah, karena pengen ini nambahkan faedah nih. Yakhlud ini biasa antum artikan apa? Hah? Al-khuld. Jadi al-khuld itu
biasa orang artikan sebagai kekal. Tapi sebenarnya al-khuld itu adalah al-makthu tawil. Al-makthu at-tawil. Tinggal dalam waktu yang sangat lama. Saking lamanya nggak tahu berapa tahun gitu ya. Apalagi kalau dalam satu hari, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Saking panjangnya waktu, maka seolah-olah selamanya. Padahal kalau al-khuld saja, maka bisa jadi keluar lagi. Ini bukan dalam konteks ini ya. Tapi konteks kalau misalkan Anda tambahkan satu lagi. Jadi ini dalam konteks ketika menggambarkan waktu yang sangat panjang gitu, saking lamanya. Nah, tetapi nanti dalam konteks dosa besar selain syirik. Tetapi ketika sudah ada abada, nah, maka ini dipastikan ada dosa apa? Syirik. Dan ini kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Dan tidak ada potensi apa untuk keluar. Pasti kekal selama-lamanya. Karena kalau antum langsung artikan khuld itu sebagai kekal selama-lamanya, ya nanti ya itu dalilnya orang-orang Khawarij itu. Yang mereka mengatakan semua pelaku dosa besar itu masuk neraka, kekal selama-lamanya. Ada dalilnya banyak gitu. Contohnya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ini bunuh memang dosa besar. Tapi kalau dia nggak syirik, harusnya ya ada potensi dikeluarkan dari neraka. Ya. Maka fajazauhu jahannam khalidan fiha. Balasannya adalah neraka jahanam, dia khalidan fiha, tinggal dalam waktu yang lama di dalamnya. Bukan kekal selama-lamanya, karena nggak ada abadanya kan. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Demikian. Maka kalau kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini pelaku dosa besar itu masih ada potensi dikeluarkan nggak? Bisa, selama bukan syirik. Kalau syirik tidak bisa. Nah, kalau semuanya terkaitnya dengan orang-orang yang jelas melakukan kesyirikan, alladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin kan? Musyrikin kan? Ya pasti itu kekal selama-lamanya walaupun nggak ada abadanya. Intinya konteksnya di syirik ya. Tapi kalau ada abadanya, pastikan itu ada syirik. Jadi kalau semuanya udah pakai lafaz abada, pastikan itu pasti berkaitan dengan syirik. Kalau yang azab. Kalau yang orang beriman juga ada abadanya. Ada abadanya. Baik, sudah kita lewati. Berikutnya lanas fa'an dan juga walayakunan. Siapa yang belum paham ini? Lanas fa'an dan walayakunan. Yang belum pernah dengar sama sekali ini. Kita kemarin sudah singgung sedikit ya. Kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Ada isim, ada fi'il, dan harf. Nah, fi'il itu harusnya tidak kemasukan tanwin. Jadi nggak nerima tanwin fi'il itu ya. Nggak bisa nerima tanwin, harusnya. Tapi ternyata dalam Al-Quran ada 2 kata fi'il yang ada tanwinnya. Yaitu surah Al-Alaq. Lanasfa'an. Kalla la ilam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Baik. Nah, di sini lanasfa'an. Nah, di sini nasfa'. Asal katanya apa? Nasfa'u. Nasfa'u itu artinya apa? Mencabut, kami cabut. Itu asal katanya. Terus kok ada tanwin? Katanya fi'il nggak bisa kemasukan tanwin. Ini kok ada tanwinnya pada fi'il? Yang satu lagi di surah Yusuf. Wala yakunan minas saghirin.
Nah, ini harusnya wala yakunu. Harusnya yakunu. Kenapa kok ada tanwin? Apa jawabannya? Hah? Justru ini selalu ya, lughah itu sumbernya dari Al-Qur'an udah. Lughah itu sumbernya dari Al-Qur'an. Bahasa, kaidah bahasa sumbernya dari Al-Qur'an. Ini asalnya adalah la nasfa'an. Asalnya adalah apa? Nun taukid khafifah namanya. Nah, ini asalnya. La nasfa'an. Sama wala yakunan. Wala yakunan. Asalnya ini. Ini nun taukid khafifah namanya. Apa? Nun taukid khafifah. Nun sukun penguat, penegas. Nah, karena asalnya adalah nun taukid khafifah, maka diubah menjadi apa? Alif. Diubah menjadi alif. Secara rasam jadilah alif begini nih. Nih, asalnya tadi nun sukun jadi ini. Menyisakan apanya? Suaranya saja. Tulisannya alif, suaranya masih nun. Lanasfa'an. Makanya ada tanwin. Jadi tanwin itu suaranya nun sukun tapi bentuknya apa? Alif. Jelas ya? Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Malik, wa abdilan ba'da fathin alifa waqafan kama taqulu fi qifan qifa. Wala yakunan wala yakuna. Lanasfa'an lanasfa'a. Demikian. Baik, jadi ini pengecualian untuk tanwin yang masuk pada fi'il. Ini untuk mutajanisain dan mutaqaribain nanti bisa baca sendiri ya. Mudah itu insyaallah. Kita ke yang gharib juga nih. Ayat 20 halaman 27. Halaman 27 terkait dengan kata ayyuha. Ayyuha itu biasanya kan ada alifnya kan? Ayyuha begitu. Di sini ternyata ada 3 tempat yang tidak ada alifnya. Ayyuha. Yaitu surah Ar-Rahman kita baca sanafrughu lakum ayyuhath thaqalan. Silakan. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك Nah, kenapa di sini alifnya dibuang? Ada yang tahu nggak? Kenapa alifnya dibuang? Secara teori. Ingat tadi yang tak tadi, kenapa isim harusnya mufrad, taknya tak marbutah, bulat gini ayatun, tapi ditulisnya taknya tak maftuhah. Apa alasannya tadi? Untuk menampung kemungkinan bacaan lain atau riwayat lain. Sehingga rasamnya sama, hanya bacanya beda. Ya kita baca ayyuha. Tapi nanti ada qiraah Ibnu Amir yang membaca dengan ayyuhu. Jadi sanafrughu lakum ayyuhuth thaqalan. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhul mu'minun. Wa qalu ya ayyuhus sahiru ud'u lana rabbak. Jadi untuk mengakomodir, untuk menampung bacaan qiraah Ibnu Amir yang membacanya dengan mendhammahkan huruf ha. Nah, makanya secara rasam sama. Mau yang pendek mau yang panjang, namanya ketemu dengan sukun begini aman-aman aja kan. Kecuali kalau setelahnya berharokat nih baru bingung nih gimana nih. Yaudah akhirnya bedain mushafnya. Ini karena setelahnya sukun jadi enak nih. Ayyuhal mu'minun. Udah. Sampai sini jelas insyaallah. Sudah mulai oleng antum sepertinya. Sudah mulai senyap. Tiga menit dulu, 3 menit, sebentar. 3 menit nafas dulu.
Kalau ana gas terus insya Allah siap. Antum yang udah mulai. Dan terakhir ya, ana akan bahas tentang saktah. Untuk yang ya zaidah dan juga al-alifat as-sab', antum bisa baca sendiri, gampang itu. Ya zaidah dan juga al-alifat as-sab'. Kita jelaskan saktah. Jadi saktah itu secara bahasa artinya adalah diam atau menahan, al-mana', menahan. Sedangkan secara istilah ilmu tajwid, saktah adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian melanjutkan lagi bacaan. Yang menjadi poin penting adalah bahwa saktah itu merupakan bacaan yang diambil dari Rasulullah SAW. Sehingga tidak diperbolehkan untuk membaca saktah pada tempat yang tidak diriwayatkan secara sahih. Jadi kita ngada-ngada sendiri saktahnya, maka tidak boleh. Harus yang sesuai riwayat. Nah, di dalam riwayat Hafs an Asim, jalur Syatibiyah, ada bacaan saktah yang disebut saktah wajibah. Saktah wajibah. Saktah yang wajib. Pertanyaannya, apakah cara membacanya hanya dengan saktah saja kalau begitu? Kan disebut saktah wajibah kan? Saktah wajib. Berarti cuman ada potensi buat saktah saja, nggak ada potensi misalkan waqaf misalkan. Maka jawabannya apa? Kenapa disebut saktah wajibah? Nah, wajib saktah ini karena ketika seseorang mau wasol, maka tidak boleh. Sehingga wajib saktah, itu maksudnya. Jadi istilah saktah di sini digunakan saat seseorang pengen wasol, kemudian dilarang, maka nggak boleh antum. Kalau wasol nggak boleh, harus berhenti sejenak, harus saktah dulu. Namun jika memang di tempat tersebut memungkinkan untuk wakaf, boleh wakaf. Maka di sini ada saktah wajibah, ada 4 di riwayat Hafs an Asim, wa saktatu Hafsin duna qat'in latifatun ala alif at-tanwin fi iwajan bala wa fi nuni man raqin wa marqadina wa lami balrana. Jadi ada 4 tempat tuh. Iwajan, surah Al-Kahf ayat 1. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Kemudian pada surah Yasin, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina, surah Yasin ayat 52. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kemudian surah Al-Qiyamah, wa qila man raq. Kemudian surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalau di ayat pertama dan kedua, maka boleh wakaf. Kenapa boleh wakaf? Karena maknanya telah sempurna. Jadi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad Alkitab, yaitu Al-Qur'an, dan tidak menjadikan Al-Qur'an tersebut sesuatu yang bengkok. Sudah sempurna? Sudah. Apalagi di akhir ayat. Maka boleh berhenti. Langsung. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Jadi boleh wakaf. Yang enggak boleh itu wasal. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Apa fungsi saktah? Fungsinya menjaga makna, agar maknanya enggak rancu. Kalau diwasal, seolah-olah maknanya ini jadi rancu. Ya. 'Iwajan qayyima, dan tidak menjadikan Al-Qur'an tersebut suatu yang bengkok, yang lurus. Soalnya ini 'iwajan qayyima, ini kontradiktif ini. Nah, maka supaya maknanya jelas, berhenti sejenak. Antum pengen wasal, entar berhenti dulu. Iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Karena maknanya sebenarnya ada yang mahdhuf. Walam yaj'al lahu iwaja, dan tidak menjadikan Al-Qur'an tersebut sesuatu yang bengkok. Walakin ja'alahu qayyima, akan tetapi menjadikan Al-Qur'an tersebut sesuatu yang lurus. Jadi ada yang mahdhuf, ada yang dibuang. Walakin ja'alahu qayyima, akan tetapi Allah jadikan Al-Qur'an tersebut sesuatu yang lurus.
Kalau wakaf di qayyimah kemudian liyunzira. Oh, wajang qayyimah di wasol. Nggak boleh. Ya, nggak apa-apa. Antum saya pengen mengamalkan saktah, tapi nafas saya terbatas sehingga ketika di qayyimah saya wakaf, maka nggak apa-apa. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyimah. Habis nih. Qayyiman liyunzira ba'san syadida, itu boleh. Tapi kan intinya apa itu tadi? Saktah. Intinya saktah. Baik, sekarang di surah Yasin. Qalu, mereka orang-orang kafir mengatakan, ya wailana, celakalah kami. Man ba'atsana min marqadina, siapa ini yang membangkitkan kami dari tidur kami? Ini perkataan siapa? Orang kafir. Jadi ketika nanti dibangkitkan semua makhluk setelah tiupan sangkakala yang kedua, maka orang-orang kafir dibangkitkan, mereka nyesel. Waduh, celaka kita nih. Ternyata hari kiamat itu ada. Hari pembalasan itu ada. Siapa ini yang membangkitkan kami dari tidur kami? Adapun hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun, ini bisa jadi perkataan orang-orang beriman atau perkataan malaikat. Yang jelas ini bukan perkataan orang kafir. Sama-sama dibangkitkan, orang kafir mereka nyesel, orang beriman mereka senang. Hadza ma wa'adar rahman. Oh, benar kan ini? Ada nih hari kebangkitan. Ini nih yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah para rasul tersebut. Jadi sama-sama dibangkitkan, orang kafir mereka nyesel sehingga berkata ya wailana man ba'atsana min marqadina. Seret, sampai situ perkataan orang kafir. Adapun hadza ma wa'adar rahman wa shadaqal mursalun, perkataan orang beriman. Sebagian mufassirin mengatakan enggak, ini perkataan malaikat. Jadi ketika orang kafir mereka mengatakan celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Malaikat menimpali. Kan kalian udah dibilang. Ngeyel sih gitu. Hadza ma wa'adar rahman. Ini kan yang udah dijanjiin Allah, kalian aja enggak percaya gitu. Udah dibilang enggak percaya gitu. Wasodaqal mursal, para utusan, nabi, rasul, atau mungkin para pewarisnya, ya, para dai udah nyampein, kalian aja nggak percaya. Wasodaqal mursal, benarlah para utusan itu. Nah, jadi karena maknanya sudah sempurna, maka apa? Boleh wakaf. Tapi kalau wasol nggak boleh. Wasol nggak boleh. Kalau pengen wasol maka harus saktah. Kenapa harus saktah? Supaya maknanya nggak rancu. Kalau antum wasol seolah-olah hadza mau'adur rahman, ini perkataan orang kafir juga. Celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Inilah yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Dan benarlah para utusan itu. Tapi ini secara riwayat ya. Secara riwayat memang riwayat Hafiz an Asim jalur syatibiyah dengan saktah. Nah, lawan dari saktah itu idraj. Idraj itu ya wasal itu. Wal baquna la sakta musalla. Selain riwayat Hafiz an Asim dari jalur syatibiyah, maka semua riwayat membaca dengan apa? Tanpa saktah. Idraj namanya. Disambung. Berarti yang baca dengan saktah di 4 tempat ini siapa? Riwayat Hafiz an Asim saja. Yang lainnya enggak. Yang lainnya idraj. Jelas ya? Baik, berikutnya waqila man raq, dan dikatakan siapa raqin yang mengobati atau menyembuhkan. Kenapa di sini harus saktah? Untuk menjaga makna. Kalau di wasal waqila marraq. Jadi apa? Waqila marraq. Marraq itu artinya adalah rajulun katsirul hurub. Ya, seorang yang sering kabur dalam peperangan. Takut dia di dalam peperangan. Maka untuk menghindari kerancuan makna tersebut disaktah. Waqila man raq. Boleh enggak kalau waqaf waqila man? Tarik nafas. Raq, boleh? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Maknanya belum sempurna. Kalau yang dua tadi kan karena maknanya sudah sempurna. Akhir ayat sempurna, kemudian perkataan orang kafir sempurna, sudah. Adapun yang waqila man di sini belum sempurna, maka tidak boleh waqaf. Ya, bolehnya apa tadi? Saktah. Terakhir, kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Nah, di sini kenapa harus saktah? Untuk menjaga makna. Karena kalau wasol maka menjadi barron. Barron ini seolah-olah bentuk tathniyah, bentuk dua dari apa? Bar. Jadi seolah-olah ini bentuk tathniyah dari bar. Walaupun barroni harusnya kasrah. Cuman seolah-olah. Maka untuk menghindari kerancuan itu ya sudah disakta saja. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun.
Boleh nggak wakaf? Kalla, bal, rona. Boleh? Ya. Karena belum sempurna maknanya. Demikian. Ini yang saktah wajibah. Nanti ada saktah yang jaizah. Kenapa disebut saktah jaizah? Karena boleh wasol. Jadi caranya 3. Wakaf boleh karena akhir ayat. Kemudian saktah juga boleh untuk menjaga makna. Kemudian wasol juga boleh. Yaitu di surah Al-Haqqah ayat 28-29. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kenapa di sini boleh wasol? Kenapa harus ini dulu aja? Kenapa harus saktah? Untuk menjaga mana ya? Maliyah halaka. Hak ketemu hak itu kan? Nanti kalau diidghamkan seolah-olah kayak satu kata itu, maliyah halaka. Maliyah halaka. Padahal maliyah sendiri, halaka sendiri. Sebenarnya asalnya ini adalah mali ma'aghna anni, mali halaka anni sultani. Tapi itu tambahkan hak sakt namanya, hak saktah. Hak sakt. Yang biasa orang Arab lakukan untuk menjelaskan harokat terakhirnya. Baik. Jadi maliyah menjadi maliyah. Sultaniyah, sultaniyah. Ini hak sakit namanya, untuk berhenti. Berarti kan ini berarti bukan asli kan? Aslinya apa? Mali atau maliyah. Sultani atau sultaniyah. Jadi antum boleh ma'aghna anni maliyah, waqaf saja, halaka anni sultaniyah, waqaf. Atau maliyah halaka, saktah. Atau yang terakhir maliyah halaka, boleh wasol. Tiga-tiganya boleh. Nah. Hak sakitnya sama, cuman status apakah dia dibaca saktahnya tidak. Karena saktah tadi dengan riwayat. Dan karena tadi kerancuannya setelahnya ada hak diidghamkan. Kalau ini kan wa ma adraka ma hiyah, terus setelahnya huruf apa? Narun hamiyah, nun. Jadi aman udah. Hak sak namanya. Tambahan betul. Bukan, dia hak tambahan. Wa ma adraka ma hiyah, asalnya kan hiyah. Tapi kalau semuanya ini untuk supaya selaras aja bersajak gitu. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah gitu. Terus wa ma adraka ma hi, enggak cocok kan? Wa ma adraka ma hi, akhirnya ditambah apa? Hak sakit. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah gitu. Itu salah satunya supaya untuk keindahan di akhir-akhir ayat. Sama-sama hak sakit namanya. Cuman jangan disaktah ya. Wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Oh ya, ini juga penting. Ada imam yang biasanya dia membaca saktah tanpa sadar. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak ngambil nafas sama sekali dia. Itu saktah itu tanpa sadar itu. Dan itu enggak boleh. Kenapa? Ya enggak ada riwayat dengan begitu. Ya? Nah, kalau pengen jangan begitu. Wasol aja semuanya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Anda sampai situ aja. Anda enggak kuat sampai akhir. Syekh Mu'amir yang kuat ya. Jadi intinya kalau pengen cepet gitu ya, diwasol aja. Baik. Kadang secara realita memang di masyarakat kaum muslimin suka yang cepat. Karena memang capek seharian habis bekerja ya kan. Kemudian ada urusan lain lagi mungkin setelah sholat misalnya. Atau emang karena lagi sakit, ya. Pengennya yang cepat, carinya yang cepat, wajar. Yang jelas masih itu maknanya aja. Pendek-pendek bacanya tapi tetap jelas, nggak apa-apa. Cuman kalau memang ada yang sukanya agak dipanjangkan, disesuaikan. Jadi kalau sholat tarawih itu intinya tarawih. Tarawih itu emang jeda sejenak, istirahat.
Setiap 4 rakaat istirahat sejenak. Dan itu sebenarnya ngecas iman. Kalau cepat-cepat nggak bisa nikmatin juga. Boleh nggak kalau gitu sholatnya nggak usah apa namanya berjamaah? Boleh. Bahkan nggak sholat pun nggak apa-apa. Orang bukan wajib kok. Cuman sayang aja, antum nggak mau dapat sholat semalam suntuk. Ya kan? Innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sholat 40 menit, tapi dihitungnya berapa? 8 jam. Wah, sayang dong. Nah, sudah cukup insyaallah untuk yang apa namanya antara Al-Anfal dan At-Taubah kita sudah jelaskan ya. Saat pembahasan Bahrul Ma'ani sudah jelaskan. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan kepada teman-teman semuanya, khususnya panitia, kemudian DKM masjid ini dan juga teman-teman semua para pengajar, asatidzah dan juga ustadzat. Kemudian juga teman-teman media ini. Mana nih anak muda? Jazakumullah khairan. Syukran ya. Jazakumullah khairan. Antum lagi push rank kayaknya. Dari tadi begini. Baik. Enggak apa-apa. Jazakumullah khairan. Syukran ya. Ya ini sudah didokumentasikan supaya bapak-bapak dan ibu-ibu, kan antum mas-mas, abang-abang, supaya bapak-bapak dan ibu-ibu bisa murojaah kembali. Jazakumullah khairan. Ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terakhir? Ya. Takalluf itu ada yang mamduh dan ada yang madmum. Ada yang terpuji dan ada yang tercela. Takalluf yang mamduh itu ada di awal-awal belajar, fi bidayatit ta'allum, dalam rangka mencari kesempurnaan. Antum misalkan yang biasa bela diri gitu ya, atau olahraga, sebenarnya mukul itu gini aja gitu. Tapi terkadang supaya lentur gitu ya, sampai segini dulu gitu. Supaya lentur aja ini gitu. Sama, perasaan harusnya kalau lihat Syekh-Syekh, ana lihat Musyari Rasyid ketika baca Al-Qur'an, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ini enggak ada gerak-geraknya, enggak ada tabarakal. Enggak ada tuh maju mundur kayak gitu, enggak ada katanya. Yang pertama ya dia bahasanya begitu. Ya tenggorokannya pun beda dengan kita. Antum lihat tuh bule kalau ngomong bahasa Indonesia gimana? Kayak susah banget tuh. Apa kabar? Padahal apa kabar biasa aja. Emang bukan bahasanya dia. Ini bahasa Arab, ini bukan bahasa kita. Jadi untuk penyesuaian kadang emang bata itu di awal-awal, tapi itu nggak apa-apa. Nanti kalau udah lentur, tahu titiknya. Oh ternyata segini aja cukup ya, udah jelas suaranya. Kalau di awal kan kayak ba, tarik lagi antum masih kayak tebel banget tuh. Oh botol, itu oh botol. Coba gitu. Ba gitu. Ta gitu kan awal. Jelaskan. Nah itu di awal-awal belajar nggak apa-apa, tapi pas sudah antum mulai belajar setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya sudah mulai bagus, antum jadi tahu titiknya. Oh ternyata nggak harus segini ya, segini aja udah cukup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang penting jelas tuh, U-nya jelas. Gitu sih. Jadi takalluf di awal belajar nggak apa-apa, itu yang terpuji. Tapi kalau dari awal, saya sudah belajar 10-20 tahun dari awal sampai terakhir, sekarang kalau ngaji a'udzu billahi itu masih begitu terus gitu. Ada yang salah berarti itu. Ya. Lama-lama itu nggak balik gitu, kram itu gini nih. Karena emang ada yang metodenya sampai harus senyum katanya, segini itu. Ya Allah. Di awal belajar nggak apa-apa. Tapi kalau seterusnya begitu terus ya ini salah. Yang madmum adalah yang setelahnya. Setelahnya begitu terus maka itu yang tercela. Nah, Syekh. Ada lagi? Antum siapa namanya lagi? Lupa. Abdul Khalid. Hah? Abu. Oh, Abu Khalid. Nah, Abu Khalid. Nah, Syekh. Tafadhal. Hmm. Sakta dikala
Saktahnya di mana? Tapi nggak ngambil nafas. Dikala. Berarti saktah dikala ya. Nggak ada, nggak boleh gitu. Wakaf aja. Itu nanti ada pembahasan sendiri ya, ada kitabnya sendiri itu. Risalatun fil waqfi ala kalla wa bala wa ba'dil kalimati fil Qur'anil azim. Jadi ada risalah yang ditulis oleh Syekh Ali Taufik An-Nahas, salah satu guru Syekh Abdul Karim. Jadi beliau rahimahullah, belum lama meninggal, berapa tahun yang lalu. Itu terkait dengan kaidah berhenti pada kata kalla. Kemudian kata bala. Kemudian beberapa kata yang lain dalam Al-Qur'an. Itu ada kaidah-kaidahnya. Karena kata kalla ini satu kata maknanya ternyata bisa bertolak belakang. Tergantung konteksnya. Ya. Ada kata kalla ini 33 tempat dalam Al-Qur'an dan yang satu itu bantahan dari kalimat sebelumnya, sekali-kali tidak gitu. Satu lagi justru penegasan dari kalimat sebelumnya, mengiyakan. Ini kan bertolak belakang kan? Maka dilihat konteksnya. Nah, termasuk di surah Al-Humazah ini, yahsabu annama lahu akhlada. Ini Al-Walid bin Al-Mughirah menyangka bahwasanya hartanya itu akan membuatnya kekal. Apakah benar harta itu akan membuat orang selama-lamanya hidup kekal, nggak pernah mati? Tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Berarti kan untuk bantahan. La yumbadanna fil hutamah, bahkan dia benar-benar akan dilemparkan ke neraka hutamah. Nanti di tempat yang lain justru penegasan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Ayat sebelumnya, hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam, Rabb mereka, ya. Kemudian kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Apakah ini membantah kalimat sebelumnya? Enggak lah, justru menegaskan. Apalagi setelahnya ada inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nah, kalau maknanya bantahan itu kita berhenti saja, kalla, penekanannya lebih kuat. Yahsabu anna ma lahu akhladah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Lebih terasa tuh. Kalla, kali-kali tidak, enggak begitu, enggak sesuai yang kamu kira. Tapi kalau penegasan, ingatlah, ketahuilah, atau sungguh, haqqan, gitu, ala atau haqqan, maka disambung. Tapi kalau saktah tadi enggak? Yahsabu an, sebagian bacanya begitu tuh, sebagian. Seperti surah ini juga, juz 29. Tsumma yatma'u an azida kalla. Gitu, sebagian baca gitu. Tapi yang lebih cocok sebenarnya waqaf aja di akhir ayat. Yahsabu annama lahu akhladah. Kalla. Sama juga. Tsumma yatma'u an azid. Kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sebelumnya apa? Surah Al-Mu'minun, Syekh. Untuk hafal? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sebelumnya apa itu? Rabbirji'un la'alli a'malu salihan. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla, agar aku beramal soleh yang dulunya tidak aku lakukan. Kalla, sekali-kali tidak. Kamu kalau dikasih kesempatan balik ke dunia lagi juga paling maksiat lagi gitu. Lupa lagi gitu. Kalla, sekali-kali tidak, enggak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu cuma ngomong kosong gitu. Innaha kalimatun, sungguh itu kalimat, kata-kata huwa qailuha. Alah, ngomong kosong itu. Bohong kamu. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan waraihim, arti waraihim itu apa? Di belakang. Tapi tidak selamanya waraihim diartikan belakang. Tapi amamahum. Wa min amamihim. Dan di depan mereka, di hadapan mereka ada barzakhun, ada alam barzakh yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Nggak mungkin balik lagi. Ini ada, ibaratnya ada kaca yang tebal, mungkin kelihatan di sana, tapi apa? Tertutup, nggak mungkin bisa ke sana. Udah beda dimensi. Waraihim amamihim. Bertolak belakang kan? Apalagi yang menguatkan itu? Antum hafal surah Al-Kahf? Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri wa kana wara'ahu maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Dan di belakang mereka ada raja. Loh, ini kan lagi berlayar. Berarti kan menuju sesuatu. Rajanya di mana? Di depan atau di belakang? Ini Nabi Khadir dan Nabi Musa lagi berlayar di kapal. Terus dirusak sama Nabi Khadir kan? Dirusak itu demi kebaikan. Itu ada raja di depan. Rajanya kan di depan kan? Bukan wami wara'ahum. Karena wara'ahum.
Seolah-olah kalau wara'ahum di belakang mereka udah dilewatin. Padahal kan nanti di depan kalian tuh ketemu tuh sama raja yang dia suka ngambil kapal yang masih bagus. Kalau kapal yang udah rusak, udah cacat, nggak mau dia ambil. Nah ini kalau belajar bahasa Arab atau belajar Al-Quran cuman tekstual gitu, di waro'ihim gitu, waro'ahum ya di belakang. Padahal harusnya di depan. Demikian. Sama yang tadi. Min waro'ihim barzakhun ay min amamihim. Itu yang disebutkan oleh Imam At-Tabari. Nah, cukup insyaallah. Akhwat, ada yang mau tanya? Al-Fatihah ada yang belum ya, ikhwan ya? Siapa yang belum? Antum Syekh, tafadhal. 1 2 3. Lupa ana. Tafadhal, mic-nya mana? Pas asar insyaallah. Yang akhwat udah semua kan? Ada yang masih mau baca? Ada? Oh ya. Yang Ivan dulu ya. Nanti akhwat sisanya aja pada sholat. Kalau memang nggak keburu. Kalau keburu ini. Tafadhal Syekh. Abu Khalid. Sekali lagi Syekh. La-nya tipiskan dikit ya. Jangan la, jangan ke atas gini. La. Tapi tarik ke samping. La. 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 Bukan la, bukan la. Ini la-nya Indonesia. Assalamualaikum. Itu la-nya Indonesia. Kalau orang Arab, assalamualaikum. La. Assalamualaikum. A'udzu billah. La. Tarik dikit. Roknya antum, takrirnya nanti dihaluskan. Niur, haluskan. Niur, niur. Coba. Nah, lanjut dulu. Masih millah, jangan millah, jangan ke atas sini Syekh. Millah, la. Tarik dikit. Jangan berlebihan juga. La, jangan. La, segini aja. La. Nah. Baik. Hi kasrahnya. Hi rabbil. Nah. PR antum masih di ro takrirnya ya. Jadi takrirnya haluskan, getarannya haluskan. Di antum latih, antum dengar baik-baik. Aur ir, jangan terlalu ditekan. Ir aur ro niur ro. Nah, Ar-Rahman. Nah. Nah, tipis di sini dulu. Tarik dikit. Budu. Nas, alirkan soundnya lagi, rokhawah. Nas, nikmati dulu. Nasi. Bagus. Amin. Barakallahu fiik. Antum talaki dengan di pesantren pernah? Ya? Ustaz siapa? Oh, Ustaz Fajri. Nah, ya.
Nanti lebih semangat lagi ya. Di beberapa tadi seperti ra takrirnya ra. Barakallahu fiik Syekh. Punya istiqomah terus. Siapa yang belum? Antum. Siapa namanya? Zaki. Tafadhal, Zaki. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ulangin sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal